Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim telah mengabarkan kepada kita apa tujuan hidup kita, apa misi hidup kita, mengapa kita ada di muka bumi ini. Allah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita rezeki dan curahkan kepada kita segala kenikmatan. Maka tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk membutuhkan rezeki darinya, dan dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa arti ibadah? Ada dua definisi terbaik yang disebutkan para ulama. Yang pertama dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak artinya yang bisa dilihat orang atau bisa didengar oleh orang lain. Yang tersembunyi artinya yang ada dalam hati kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita cakupan ibadah itu sangat luas, mencakup semua ucapan kita dan perbuatan kita yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi yang kedua dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ibadah itu adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah, disertai cinta dan pengagungan kepadanya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sesuai dengan
apa yang datang dalam syariatnya. Jamaah sekalian, ini definisi ibadah yang kedua, bahwa hakikat ibadah itu merendah di hadapan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang sombong, orang yang tidak merendahkan diri, yang suka meninggikan dirinya, itu sangat dimurkai oleh Allah. Karena itu bertentangan dengan sifat ibadah, sifat sebagai seorang hamba, dan bertentangan dengan tujuan hidup kita. Disertai cinta dan pengagungan kepada Allah, ini dua pondasi ibadah. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepadanya dan kita mengagungkannya, memuliakannya. Dan pengagungan ini juga melahirkan dua ibadah hati, yaitu harap dan takut kepada Allah. Makanya kata para ulama, ibadah itu harus mencakup tiga amalan hati, harus selalu bersama setiap ibadah kita. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Maka kita pun menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai yang datang dalam syariatnya, yaitu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, untuk lebih memahami hakikat ibadah, ada tiga kaidah penting. Kalau kita pahami dan kita amalkan tiga kaidah ini, maka kita telah merealisasikan ibadah. Berarti kita telah memenuhi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kaidah yang pertama, hakikat ibadah adalah pemurnian semua ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, disertai pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Ini yang pertama jamaah sekalian, dan inilah yang disebut dengan tauhid. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah, dan kita yakin hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Sebagaimana di ayat yang lain Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang disembah selain Dia adalah salah, tidak benar. Dan hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka jemaah sekalian, Allah jelaskan hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang dituhankan, yang disembah selain Dia salah, tidak benar. Itu penegasan dari Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang membenarkan peribadahan kepada selain Allah, tidak menyalahkannya, maka berarti dia mendustakan ayat ini. Dan mendustakan satu huruf Al-Quran saja, ulama Islam seluruhnya sepakat batal keislaman seseorang, dia bukan lagi seorang muslim. Apalagi mendustakan satu ayat, bahkan banyak ayat. Begitu pula orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka itu membatalkan Islamnya, karena berarti dia mendustakan ayat ini, dan dia mengingkari pokok ajaran Islam, yaitu tauhid yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah satu kalimat yang memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha artinya adalah kita ingkari, kita salahkan semua yang dianggap Tuhan, semua yang disembah selain Allah. Itu arti la ilaha. Kalau kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah, tidak menyalahkannya, apalagi kita ibadah kepada selain Allah, berarti kita tidak beriman lagi dengan la ilaha illallah, sehingga itu membatalkan keislaman kita. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita tetapkan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Ini hakikat ibadah yang pertama. Ibadah yang Allah inginkan adalah yang kita murnikan hanya untuk Allah semata-mata. Walaupun kita beribadah kepada Allah, tapi kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau kita persembahkan salah satu ibadah kita kepada selain Allah, maka jemaah sekalian, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan semua yang sudah kita lakukan menjadi terhapus. Karena inilah
dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Allah Azza wa Jalla menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma saja kita sholat, puasa, zakat, haji kalau kita masih berbuat dosa syirik. Contoh syirik itu jemaah sekalian, mempersembahkan sesajen, bahkan dia persembahkan kepada makhluk yang dia yakini penguasa di gunung tertentu, penguasa di laut tertentu, meyakini ada penguasa di situ selain Allah, sudah syirik. Kalau dia persembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada makhluk itu atau minta perlindungan kepadanya, itu adalah syirik yang lain. Apalagi kalau sampai menyembelih hewan, padahal Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, untuk sesajen, maka dia telah menyembah kepada selain Allah, itu adalah syirik. Percuma dia salat, percuma dia puasa, percuma dia zakat, karena Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat dosa syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Begitu pula orang yang berdoa kepada selain Allah, karena doa itu ibadah. Oleh karena itu Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Nabi SAW menegaskan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, tidak ada gunanya dia salat, tidak ada gunanya dia puasa, dia zakat, dia haji, karena semua amal ibadahnya terhapus. Jadi ini jemaah sekalian, hakikat ibadah yang pertama harus dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata, disertai dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah. Itulah arti la ilaha illallah. Kaidah yang kedua untuk memahami hakikat ibadah adalah cakupan ibadah itu mencakup dua hal: menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang kita sebutkan di awal tadi, ibadatuhu fi'lul ma'mur, ibadatuhu huwa fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Ibadah kepada Allah artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah jamaah sekalian hakikat ibadah yang kedua. Ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia sedang menyembah Allah, dia sedang beribadah kepada Allah. Tapi ingat, harus dia niatkan karena Allah semata-mata. Dia menjalankan perintah karena Allah, dia meninggalkan larangan karena Allah, barulah menjadi ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita, kehidupan seorang hamba tanpa menjalankan perintah, tanpa menjauhi larangan adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang tidak memiliki arti. Sebagaimana kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia? Setelah dia diciptakan, diberi rezeki, dianugerahkan segala kenikmatan, lalu hidupnya menjadi sia-sia, tidak berarti. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan arti kehidupan yang sia-sia itu adalah ayla yu'mar wala yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka hamba yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah adalah hamba yang hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak memiliki nilai. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita ini menjadi hamba yang mulia karena kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin banyak perintah Allah yang kita lakukan dan larangan Allah yang kita jauhi, maka kita akan semakin mulia. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu Allah mengabarkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itulah ukuran kemuliaan seseorang, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena ketenaran, tapi karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, atau ibadahnya terhapus dengan sebab dosa kekafiran dan kesyirikan, hidup mereka menjadi hina, diri mereka menjadi rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Walladzina kafaru yatamatta'un
wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir itu, kata Allah, mereka hidup bersenang-senang dan mereka makan seperti hewan-hewan makan, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Juga kata Allah Azza wa Jalla, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Juga firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang menuhankan, yang menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka jemaah sekalian, hilang kemuliaan seorang hamba ketika dia menyembah kepada selain Allah, ketika dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya sama sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kaidah yang ketiga, agar kita lebih memahami hakikat ibadah, maka ketahuilah, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai memenuhi dua syarat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ibadah seorang hamba harus memenuhi dua syarat ini, barulah diterima oleh Allah. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, apalagi kedua-duanya tidak terpenuhi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak boleh dicampuri dengan niat apapun, seperti niat ingin dipuji orang. Itulah yang disebut dengan riya atau sum'ah. Riya itu artinya memperlihatkan amalan kepada orang lain agar dipuji. Sum'ah memperdengarkan amalan kepada orang lain agar dipuji. Maka kalau tercampur niat seperti ini jemaah sekalian, amal kita hangus. Bahkan kita telah terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Walaupun riya itu syirik kecil, tapi syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Dan kelak, kata Nabi SAW, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu beribadah riya, kelak di hari kiamat, setelah ketika Allah membalas amalan para hamba, maka Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka di dunia agar mereka memuji kalian, dan lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan. Jadi riya ini menghapuskan amalan kita jemaah sekalian. Gak ada gunanya kita sholat, gak ada gunanya kita datang sholat Jumat kalau di hati kita ingin dipuji orang. Maka harus dihilangkan, dihancurkan, dihapuskan semua keinginan-keinginan itu dalam beribadah, kecuali semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Dan termasuk balasan Allah adalah surga. Jadi orang yang beribadah ingin masuk surga, itu bagian dari keikhlasan. Itu bagian dari keikhlasan. Oleh karena itu Allah telah memuji para nabi dan rasul, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka beribadah mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga, dan takut azab Allah, takut neraka.
Jadi ini yang kita hadirkan dalam hati, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah saja. Nggak boleh ada tercampur dengan riya sedikit pun. Rusak ibadah kita kalau tercampur dengan riya. Syarat yang kedua jamaah sekalian, agar ibadah kita diterima adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang Allah tetapkan. Walaupun kita beribadah sudah ikhlas, tapi ibadahnya tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita malah buat-buat sendiri cara ibadah, atau kita hanya ikut-ikutan yang dilakukan oleh mayoritas orang, atau budaya warisan turun-temurun, padahal tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, nggak ada gunanya kita beribadah. Rasulullah SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ketahuilah jemaah sekalian, memenuhi dua syarat ibadah ini juga tujuan hidup kita. Sebagaimana kata Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Apa tujuan hidup dan mati kita? Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk kalian agar menguji kalian. Apa ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, karena banyak belum tentu baik. Maka Allah inginkan kepada kita bukan sekedar amalan yang banyak, tapi amalan yang baik. Lalu apa yang dimaksud amalan yang paling baik itu? Kata Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Maka orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu walaupun sudah ikhlas tapi belum benar, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, meskipun amalan itu sudah benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Walaupun amalan itu sudah benar tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan benar. Wal khalis makana lillahi azza wa jalla. Dan ikhlas itu kalau dilakukan hanya untuk Allah azza wa jalla, hanya karena Allah semata, demi mengharapkan balasan darinya saja. Sedangkan was-shawab makana ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang benar itu apabila sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ingatlah jemaah sekalian, walaupun mayoritas orang menganggap amalan itu benar, walaupun perasaan kita mengatakan amalan ini bagus, walaupun akal kita berbicara amalan ini tidak salah, tapi kalau itu tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW, maka menurut syariat itu salah. Jangan kita ikuti kebanyakan orang kalau salah. Jangan kita turuti perasaan kita kalau tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Jangan kita meninggikan akal kita melebihi wahyu yang Allah turunkan. Petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka dengan mengamalkannya, kita telah merealisasikan ibadah. Itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan syarat yang telah Dia tentukan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.